Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Linda di materi minggu ini, yaitu membahas tentang subtema 2. Nah, sebelum kita membahas subtema 2, kita berdoa dahulu ya. Ayo siap dulu. Sikap berdoanya, diluruskan dulu tubuhnya, badannya diluruskan. Kita mau berdoa dahulu ya. Biasakan sebelum melakukan kegiatan kita harus berdoa dahulu ya anak-anak. Sikap berdoanya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah selesai berdoanya. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini yaitu subtema 2, kita bahas sedikit yuk materi minggu lalu. Ya, materi minggu lalu kita sudah memakai buku tematik 1D ya. Yang 1C-nya sudah selesai. Nah, materi tematik 1D yaitu temanya tentang keluargaku. Nah, subtema 1-nya yaitu anggota keluargaku. Apa sih anggota keluargaku? Ya, anak-anak punya keluarga di rumah. Nah, keluarga di rumah ada siapa saja? Coba siapa yang tahu? Ada siapa? Yang selalu bekerja mencari uang, mencari nafkah untuk keluarga, yaitu ayah. Ya, ada ayah. Nah, yang kedua, ibu. Nah, ada ibu yang mengurus anak-anak di rumah, memasak, mencuci piring, mencuci baju, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga ibu yang sambil bekerja. Nah, setelah itu ada siapa lagi? Ya, anak, atau bisa ada yang punya adik atau kakak ya. Itu anggota keluargaku. Dan juga anak-anak di subtema 1 mempelajari tentang Pancasila. Ada berapa Pancasila? Siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali, ada 5. Yang pertama, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Lalu 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir yaitu 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang sudah hafal Pancasila? Ya, yang belum hafal jangan lupa dihafalkan ya. Nanti kita akan bahas terus tentang Pancasila. Jadi anak-anak sudah hafal kalau nanti ada pembahasan tentang Pancasila. Oke, kita sudah selesai untuk mengulang materi minggu yang lalu. Sekarang minggu ini kita memasuki materi berikutnya. Setelah subtema 1, subtema berapa? Ada yang tahu? Ya, subtema 2. Silahkan sudah disiapkan. Buku tematik 1D-nya dibuka ya. Nah, kita anak-anak cari halaman 25. Silahkan. Ya, dicari halaman 25. Kita lihat di sebelahnya ya, ada subtema 2, yaitu tentang kegiatan keluargaku. Kita melanjutkan ya. Di tematik 1D, tema keluargaku, subtema 2, yaitu tentang kegiatan keluargaku. Kegiatan keluarga kita apa saja sih? Coba kita lihat yuk. Di sini ada gambar Nina dan keluarganya. Nina dan keluarganya sedang apa? Coba dilihat anak-anak. Mereka sedang melakukan kegiatan berkebun di rumah. Jadi, lahan di rumah dimanfaatkan oleh keluarganya Nina untuk berkebun. Kita lihat mereka melakukan kegiatannya apa saja sih? Nah, di sini Nina sedang apa anak-anak? Ya, menyiram tanaman. Jadi di sini berbagi tugas ya, supaya pekerjaannya lebih ringan dan cepat selesai. Namanya bekerja sama. Nina menyiram tanaman, Adi juga sama. Tetapi kalau Nina memakai selang air, kalau Adi memakai alat siram. Nah, Adi menyiram bunga. Lihat bunganya sangat segar. Bunganya jadi tumbuh kalau disiram. Kalau tidak disiram, apa yang akan terjadi dengan tanaman dan bunganya? Ya, benar sekali, akan layu dan mati. Ibu di sini sedang menyapu. Jadi ibu sapu daun-daun yang berjatuhan, yang sudah kering disapu supaya kebunnya bersih. Kalau ayah sedang apa? Ya, menggunting rumput. Jadi rumput-rumput yang sudah panjang, rumput liarnya dicabutin atau digunting. Jadi membentuk, jadinya bagus ya. Nah, itu yang halaman pertama. Kita selanjutnya ke halaman 25, silakan dibuka. Kegiatan keluarganya Nina yang kedua yaitu makan bersama, yaitu makan malam di sini. Nah, Nina itu senang makan malam bersama keluarganya. Karena makan malam bersama itu banyak manfaatnya. Jadi manfaatnya itu hubungan keluarga semakin dekat atau semakin erat. Itu juga bisa untuk menjaga kerukunan. Karena sering makan bersama jadi sering berbicara atau ngobrol. Jadi sharing atau membicarakan kegiatan-kegiatan anggota masing-masing keluarga. Nah, di sini Nina bersyukur karena masih bisa makan bersama keluarganya di rumah. Anak-anak kalau di rumah suka makan bersama dengan keluarga seperti anggota keluarganya Nina, ya itu banyak manfaatnya ya. Sekarang kita ke halaman berikutnya di halaman 26. Di sini ketika makan bersama keluarga ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Tapi peraturan setiap keluarga itu berbeda-beda. Kalau di keluarganya Nina ini peraturannya itu seperti harusnya kalau sebelum makan harus cuci tangan. Karena tangan kita banyak kuman dan kotoran. Jadi cuci tangan dulu sampai bersih supaya tidak
dalam perut kita. Nah, karena makan malamnya belum tersaji, jadi ibu menyajikan makanan. Tetapi supaya cepat selesai dan pekerjaannya ringan, Nina membantu ibunya menyiapkan makanan di meja makan. Nah, setelah makanannya sudah rapi, sudah siap, Nina dan keluarganya berdoa dahulu. Berdoa sebelum makan. Siapa yang tahu doa sebelum makan? Siapa coba? Gimana doanya? Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Itu doa sebelum makan. Nah, setelah berdoa, makannya dengan rapi dan tertib. Bagaimana sih makan dengan rapi? Jadi makanannya diusahakan tidak jatuh-jatuh ya. Makannya pelan-pelan. Itu namanya makan dengan rapi. Kalau memang ada yang jatuh makanannya, kita bertanggung jawab merapihkannya ya. Tetapi kita buang. Jadi simpan pakai tisu atau langsung disisihkan. Nah, juga dengan tertib. Tidak dipukul-pukul piringnya dengan sendok ya. Tidak berisik. Nah, itu makan dengan rapi dan tertib. Kalau di rumah anak-anak sama peraturannya seperti itu? Ya, kurang lebih sama ya peraturannya. Kalau anak-anak sudah bisa membantu ibu. Jangan lupa bercuci tangan dulu sebelum makan, berdoa sebelum makan, dan makannya dengan rapi dan tertib. Sekarang kita ke halaman 27 ya anak-anak. Ayo, yang mana halaman 27? Di sini kita mau bermain peran. Bermain perannya di sini ada percakapan antara ibu dan Nina. Bu Linda mau bermain peran bersama anak-anak, mau ya? Nanti yang menjadi ibunya Nina yaitu Bu Linda, anak-anak memerankan sebagai Nina. Sekaligus melatih kelancaran membaca anak-anak ya. Siap? Ayo, fokus lihat bukunya. Ibu Linda dulu ya. Nina, bisakah kamu menolong ibu menata meja? Sekarang silakan anak-anak. Sekarang Ibu Nina lagi ya. Terima kasih Nina. Sekarang Nina sebagai anak-anak. Nah, sudah selesai ya. Pada percakapan antara Nina dan ibu, di situ ada ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Ungkapan permintaan tolong, kita meminta tolong kepada orang lain supaya membantu atau menolong kita. Permintaan tolong diucapkannya harus dengan bahasa yang baik dan sopan ya anak-anak. Dan jangan lupa setelah kita ditolong oleh orang lain harus mengucapkan apa? Terima kasih. Nah, di sini ada Nina. Nina itu rajin sekali membantu ibu. Nina juga bersikap baik dan sopan kepada orang tuanya. Nah, sikap yang baik dan sopannya Nina itu contohnya Nina selalu mencium tangan kedua orang tuanya atau orang tuanya kalau berangkat ataupun pulang sekolah. Kita ke halaman 28, silakan dibuka. Di sini ada gambarnya, kita lihat ya. Di sini Nina sedang berpamitan. Nina mengucapkan, "Bu, Nina berangkat sekolah ya." Ibu menjawab, "Hati-hati di jalan ya nak." Nah, setelah pulang Nina juga mengucapkan salam dan mencium tangan ibunya. "Selamat siang Bu, Nina sudah pulang sekolah." Ibu menjawab, "Selamat siang Nina, segera ganti bajumu ya." Nah, ayo kita membiasakan bersikap baik dan sopan kepada orang tua. Jadi harus selalu baik dan sopan kepada orang tua ya. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh kalau misalnya itu cemberut
Nah, kita harus selalu baik dan sopan. Kita harus mengikuti Nina di sini yang membiasakan bersikap baik dan sopan. Anak-anak juga pasti bisa mengikuti ya. Nanti kalau anak-anak sudah ke sekolah, kalau mau berangkat dan pulang sekolah harus pamit. Kita sampai di halaman 29 anak-anak. Di sini waktu hari sudah sore. Nina membantu ibu menyiram tanaman. Nah, dia menyiramnya tidak pakai selang air lagi, tetapi memakai alat siram tanaman. Di sini Nina sedang menyiram bunga. Lihat, bunganya bagus sekali. Karena rajin dirawat dan disiram, jadi bunganya tidak layu, tetapi bunganya tumbuh segar, tumbuh dengan bagus. Nah, di sini kalau ada bunga-bunga yang sedang mekar, biasanya ada binatang yang datang. Siapa yang tahu apa binatangnya? Ya, itu binatang yang sangat bagus sekali, yaitu kupu-kupu. Ya, di sini ada berapa kupu-kupunya anak-anak? Ya, ada 2. Warnanya apa? Yang satu warnanya biru, yang satu warnanya ungu. Kupu-kupunya cantik seperti bunganya. Nah, di sini Nina melihat kupu-kupunya. Lalu Nina mengikuti gerakan kupu-kupu. Nah, ini gerakannya di sini ada gambarnya. Anak-anak pasti bisa menirukannya ya. Jadi kedua tangannya naik dan turun ya, seperti gambarnya Nina di sini. Bisa anak-anak yang menirukan ya? Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Lihat di halaman 32. Di sini ada gambar apa yang atas? Ya, gambar keluarganya Nina sedang bermain lempar tangkap bola. Nah, di sini Nina berolahraga bersama keluarganya. Di sini Nina bermain olahraga lempar tangkap bola di lapangan. Nah, ada juga olahraga yang lain, misalnya lari pagi di sekitar perumahan. Kalau anak-anak olahraganya apa kalau di rumah? Nah, di sini ada gambarnya Nina. Perhatikan cara Nina berlari pada gambar berikut. Lihat gambarnya anak-anak. Sesuaikan gerakan tangan dan kaki. Nah, jadi harus sesuai ya antara tangan dan kaki. Badan agak dimiringkan ke depan. Pandangan mata lurus ke depan. Jangan ke belakang atau ke samping, nanti jatuh atau menabrak. Arah berlari lurus ke depan. Ini larinya lurus ya, bukan lari zigzag. Nah, anak-anak kalau berlari juga posisinya harus yang benar ya. Anak-anak bisa berlarinya sambil bermain. Misalnya bermain kucing-kucingan, atau bermain ayam dan elang, atau bermain tikus dan kucing bisa. Nah, di sini setelah berolahraga, keluarganya Nina beristirahat karena capek. Nah, mereka beristirahatnya sambil minum dan makan makanan ringan. Nah, di sini ada percakapan lagi. Kita bagi lagi yuk, kita kerjasama lagi. Nah, di sini yang memeragakan percakapan Ibu Mulinda, yang bagian percakapannya Nina anak-anak ya. Bisa? Ayo kita fokus. Kita fokus bukunya dan dilihat percakapannya supaya bisa. Ayo semangat. Mulinda dulu ya. Ayo minum dulu Nina. Silakan anak-anak. Nina, tolong ambilkan bekal makanan di tas itu. Silakan dijawab. Terima kasih Nina. Nina menjawab. Ya, wah anak-anak hebat sekali. Nanti membacanya semakin lancar ya. Anak-anak buka halaman 35 ya. Di sini saat hari libur, keluarga Nina senang berkebun di halaman. Seperti halaman yang pertama tadi ya. Keluarga Nina senang berkebun.
Nina membantu ibu menanam bunga. Lihat, bunga yang mau ditanam Nina berwarna kuning. Nah, kalau anak-anak, kalau misalnya hari libur, kegiatan apa saja yang dilakukan bersama keluarga di rumah? Apakah berkebun seperti Nina atau ada kegiatan lain? Ya, boleh saja. Yang penting itu kegiatannya bermanfaat. Nah, di sini ada percakapan lagi anak-anak. Kita kerjasama lagi ya. Kita bermain peran lagi. Ibunya Nina diperagakan oleh Bu Linda dan Nina diperagakan oleh anak-anak. Siap ya? Silakan diperhatikan teks bacaannya. Bu Linda dulu ya. Nina, tolong bantu ibu menyiram bunga ya. Nina menjawab, menggunakan teko penyiram saja, Nak. Terima kasih, Nina. Wah, anak-anak sudah hebat. Nah, nanti kalau kita sudah bertemu di kelas, anak-anak sudah diperbolehkan masuk sekolah. Kita akan memeragakannya di depan kelas. Jadi anak-anak maju ke depan kelas secara bergantian. Nah, sebelum kita ke sekolah kan kita masih di rumah nih belajarnya. Jadi anak-anak berlatih dulu supaya nanti kalau sudah masuk sekolah, percaya dirinya sudah ada, sudah muncul. Jadi tidak malu-malu lagi untuk memeragakan bermain peran di depan kelas bersama teman-teman yang lain. Di halaman rumahnya Nina ada banyak bunga ya. Tadi anak-anak sudah lihat kan? Nah, ada 4 jenis bunga di sini. Ada 4 macam bunga. Bunga yang pertama ada 4 jumlahnya. Nah, kotak yang kedua bunganya ada 8. Kotak yang ketiga bunganya ada 6. Kotak yang keempat bunganya ada 10. Nah, urutan banyak bunga dari yang paling sedikit. Coba kita urutkan dari yang paling sedikit, yaitu 4, 6, 8, 10. Nah, di sini adalah urutan yang paling sedikit. Perhatikan selisih atau perbedaan antara dua bilangan. Selisih angka 4 ke 6 yaitu 4, 5, 6. Berarti selisihnya 2. Dari 6 ke 8, ucapkan 6, 7, 8. Selisihnya 2 juga. Dari angka 8 ke angka 10. Selisihnya ada berapa? 8, 9, 10. Selisihnya juga 2. Oke. Banyak bunga selalu bertambah 2. Barisan bilangan 4, 6, 8, 10 membentuk pola bilangan bertambah 2. Jadi pola bilangannya bertambah 2 terus. 4 ke 6 bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2, 8 ke 10 juga bertambah 2. Sekarang coba hitung banyak benda berikut. Nah, ini juga membentuk pola bilangan. Anak-anak nanti kalau sudah selesai kerjakan ya. Nah, kita ke halaman 37 sekarang anak-anak. Nina sudah selesai membantu ibu. Lani dan Deli bermain di rumah Nina. Bacalah percakapan berikut. Lalu peragakan bersama 3 temanmu. Nah, di sini karena kita sedang belajarnya PJJ atau online, kita peragakan percakapannya bergantian ya, tidak apa-apa ya. Nah, di sini ada 3, ada Lani, Deli, Nina. Nah, di sini Bu Linda menjadi Lani. Anak-anak tetap menjadi Nina ya. Jadi Lani dan Deli, Bu Linda yang bacakan percakapannya. Yang percakapannya Nina, anak-anak yang bacakan. Bisa ya? Silakan disimak percakapannya. Bu Linda dulu ya. Lani, Nina, apakah kami boleh bermain di rumahmu? Deli, kita bermain masak-masakan. Sekarang Nina. Lani, baiklah, kami tunggu di teras ya. Sekarang Nina.
Nah, Ibu, boleh Lani dan Deli, kalian sudah minta izin kepada orang tua kalian atau belum? Lani, sudah Tante. Ibu, baiklah, hati-hati ya ketika bermain. Sekarang Nina. Ibu, iya Nina, ingat Lani dan Deli jangan pulang terlalu sore ya. Sekarang Nina. Nah, sudah selesai percakapannya. Apakah anak-anak selalu minta izin apabila ingin bermain keluar rumah? Bagaimana cara anak-anak meminta izin kepada orang tua? Nah, kita kalau mau bermain harus selalu minta izin supaya ibu kita atau ayah kita tahu kita sedang bermain kemana dan dengan siapa. Dan juga supaya aman ya anak-anak. Ingat selalu minta izin ketika kita akan keluar rumah atau bermain dengan teman. Nah, meminta izinnya harus dengan baik dan sopan. Kita sampai ke halaman 39 anak-anak. Sudah ketemu halaman 39? Nah, kalau hari libur selain berkebun di rumah, keluarganya Nina berwisata ke Taman Kelinci. Ada yang tahu binatang kelinci? Di sana, Nina dan Adi bermain bersama kelinci. Nina memberi makan kelinci dengan wortel karena kelinci suka dengan wortel. Anak-anak pernah bertemu dengan kelinci atau memegang atau memberi makan kelinci? Berani? Nah, kalau anak-anak berwisata bersama keluarganya kemana kalau hari libur? Tempat apakah yang anak-anak kunjungi? Ceritakan ya. Nah, ceritakannya kepada ayah dan bunda dahulu karena kita belum bisa bertemu. Nanti kalau kita sudah di kelas, kita bisa bercerita banyak hal ya. Nah, tadi Nina berwisata ke Taman Kelinci. Nah, kita balik halamannya sekarang ya ke halaman 40. Nina mengamati gerakan kelinci melompat. Nah, selain memberi makan kelinci, Nina juga memperhatikan gerakan kelinci melompat. Nina dan Adi menirukan gerakan kelinci. Lihat gerakan Nina di gambar berikut ini. Nah, mirip ya, seperti gerakan kelinci melompat. Nah, anak-anak bisa menirukan gerakan kelinci melompat ya, gampang. Nah, melompatlah dengan 2 kaki ke arah depan. Letakkan tanganmu di atas kepala. Tirukan bentuk telinga kelinci. Lakukan bersama teman-temanmu. Wah, gampang sekali, pasti anak-anak bisa. Di Taman Kelinci, Nina dan Adi bermain dengan anak-anak lainnya. Mereka bermain lomba lari estafet. Nah, keesokan harinya Nina mempraktikkan permainan tersebut di sekolah. Ini namanya lomba lari estafet. Jadi, kita lari berkelompok, nanti satu orang memegang benda, lalu dipindahkan ke teman yang lainnya. Itu namanya berlari estafet. Nah, nanti kita praktikkan kalau sudah di sekolah ya. Anak-anak untuk sementara mempraktikannya di rumah dahulu. Kita ke halaman berikutnya anak-anak, di halaman 42. Nah, keluarganya Nina selain berkebun di rumah, berwisata, juga mempunyai kegiatan yaitu membaca. Ternyata keluarganya Nina itu gemar membaca. Mereka suka membaca buku bersama. Kalau ayah suka membacakan dongeng untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi juga bergantian membaca dongeng dengan nyaring. Nina dan Adi menjadi lebih lancar membaca. Nah, anak-anak supaya lancar membaca, rajin membaca buku ya. Kalau anak-anak kegemaran bersama keluarganya apa saja? Apa yang dilakukan bersama keluarga? Apakah seperti keluarganya Nina atau ada kegiatan lain?
Anak-anak buka halaman 44 ya. Di sini tadi Nina kan habis membaca. Selesai membaca, Nina merapikan buku. Nah, lihat gambarnya. Jadi Nina merapikan buku. Anak-anak juga jangan lupa ya, kalau selesai membaca, bukunya dirapikan, disimpan di tempatnya semula. Kalau mengambilnya di rak buku, simpan di rak buku. Kalau bukunya ada di meja belajar, simpan lagi di meja belajar. Kita ke halaman 46 anak-anak. Keluarga Nina itu sering melakukan kegiatan bersama dan mereka saling membantu. Nah, di sini Nina dan Adi membantu ibu menyiapkan makan malam. Adi menata meja makan. Wah, Adi hebat nih anak-anak. Sudah bisa membantu ibu menata meja makan. Kalau Nina membawa peralatan makan ke meja makan. Karena Adi masih terlalu kecil, jadi kalau membawa peralatan makan takutnya jatuh. Jadi Adi hanya menata meja makan. Kalau Nina sudah besar, jadi sudah kuat. Nah, tenaganya sudah kuat untuk membawa peralatan makan. Kalau anak-anak di rumah juga bisa membantu ibu ya. Yang anak-anak mampu, yang sudah bisa. Kalau belum bisa tidak usah dipaksakan. Kita ke halaman 47 ya anak-anak. Nah, di sini tadi Nina kan membantu ibu. Selesai membantu ibu, Nina bermain bersama Deli. Kalau tadi Deli dan Lani bermain ke rumahnya Nina. Sebelum mereka bermain, Deli dan Lani meminta izin kepada orang tuanya karena mau bermain ke rumahnya Nina. Sekarang Nina yang mau bermain ke rumahnya Deli. Jadi Nina meminta izin kepada ibunya. Nah, jika ingin keluar rumah, sebaiknya meminta izin dahulu kepada orang tua kita ya. Karena kalau tidak meminta izin nanti orang tua kita khawatir mencari-cari. Nah, kalau kita sudah meminta izin, orang tua kita tidak khawatir. Kita juga merasa aman ya. Jadi tidak dicari. Anak-anak juga harus mengikuti ya. Selalu meminta izin ketika ingin keluar rumah atau bermain. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai ya anak-anak. Kita tadi sudah membahas tentang kegiatan keluargaku. Ada yang masih ingat kegiatannya apa saja yang ada di buku tematik 1D? Keluarganya Nina, apa saja yang pertama? Berkebun di rumah, benar sekali. Lalu berwisata ke Taman Kelinci. Ya, setelah itu membaca buku bersama. Itu kegiatan keluarganya Nina. Kalau anak-anak kegiatannya sama atau berbeda di rumah? Nah, kita sudah selesai belajar hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa dahulu ya. Sikap berdoanya surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak video pembelajaran subtema 2 yang dibawakan oleh Bu Linda.
Anak-anak tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa kalau ingin bermain pamit kepada orang tua. Sayangi orang tua kita di rumah. Anak-anak pasti akan menjadi anak yang baik, soleh dan soleha. Sampai jumpa. Bu Linda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, sekarang Bu Linda mau menginfokan tugas untuk anak-anak di rumah ya. Tugasnya yang pertama yaitu tugas tertulis. Anak-anak menulis di buku tulis tematik ya tentang kegiatan di rumah. Nah, jadi anak-anak menulis kegiatan bersama keluarga di rumah apa saja. Seperti Nina tadi boleh, kalau berbeda juga tidak apa-apa, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di rumah. Dan juga mengisi buku tematik 1D subtema 2 halaman 25 sampai halaman 49. Jadi halaman 25 sampai halaman 49 ya. Yang perlu diisi anak-anak isi. Nah, kalau misalnya nih ada jawaban yang terlalu panjang di buku tematik 1D tidak cukup, anak-anak boleh menulis jawabannya di buku tematik ya. Jangan lupa sertakan halamannya supaya Bu Linda tidak bingung ketika menilai. Nah, tugas selanjutnya yaitu anak-anak memeragakan gerakan kupu-kupu dan kelinci melompat seperti Nina tadi. Pasti bisa. Jangan lupa divideokan ya. Anak-anak memeragakan gerakan kupu-kupu dan gerakan kelinci melompat. Itu saja tugas untuk minggu ini. Semangat ya anak-anak. Ya, kita berdoa bersama-sama supaya bisa cepat kembali ke sekolah, belajar di kelas, bertemu dengan ibu guru dan teman-teman yang lain. Semangat!